Oke, selamat ketemu lagi Tarkamer. Sekarang saya ada di Raden Cam. Nah, ini toko kamera second yang terkenal sewilayah 3 Cirebon sampai planet Pluto. Oke, Mas Ari. Aduh, siap Mas Bro. Udah lama banget ketemu. Gak kebalik asli, saya untuk aja. Gimana Mas Bro? Terus ini ya. Apa kabar nih Tarkamar? Oke. Kali ini kita udah lama nggak jumpa dan ini baru banget, dan podcast ini merupakan ajang silaturahmi dan ya konten baru lah. Rencana yang tertunda. Ya, rencana yang tertunda. Banyak banget jadwal Tarkam nih. Jadi ini kepenasaran Tarkamer tanya soal kamera. Jadi saya langsung aja datang ke Raden Cam. Itu rencananya tuh ngobrol-ngobrol dengan Mas Suhari. Siap. Kita tuh punya sejarah ya, Mas. Wah, banyak banget biar sejarah. Tarkamer tahu kalau kita tuh jalan bareng nih. Jalan bareng. Awalnya kita nol banget, dan saya pun ya belum mungkin ya sekarang mungkin cukup lumayan banyak dikenal sama orang-orang. Ya berkat Tarkamer juga, dan kita jalan seiring bareng sih sebenarnya. Dari tahun berapa kita ketemu dulu yang masih cewekan di jalan? Cewekan di jalan malam-malam ngopi sampai nggak tahu waktunya. Itu gokil banget sih sebenarnya sih. 2000 berapa ya? 2017 18 ya. 18 awal kita ya baru ketemu dan sharing bareng, masih nol, masih merintis kali ya. Merintis ya. Saya masih bawa 3 kamera kali ya. Masih 3 kamera dan masih COD di jalan. Pakai motor keliling-keliling sampai nggak tahu waktu, ngopi bareng. Sebenarnya waktu Mas Suhari pakai motor, saya mengusul. Apa tuh? Pakai suara tuh. Kamera. Kayak tahu bulat dong ya. Boleh juga idenya. Siap. Tapi ingat juga ya malam-malam ya ketemu ya. Malam-malam ketemu, ngopi bareng. Ya disitulah kita sharing bareng. Kira-kira apa nih yang bisa buat jadi jebolan kita untuk ya jalan bareng lah. Jalan bareng kita nih. Saling simbiosis mutualisme. Saling support nih sebenarnya Tarkamer. Jadi saya sama Raden Cam ini dulu jalan bareng lah. Saya juga baru mulai moto sport, moto Tarkam, dan Mas Suhari juga baru awal-awal jual beli kamera. Baru jual beli kamera. Terus, tapi sebenarnya nggak awal juga tuh, udah masuk ke liga juga kan, bersih juga. Cuman ya di daerah Cirebon, Tarkamer tuh sebenarnya masih ya kurang lah pasarnya karena cuek aja. Dan disitulah baru Tarkam fotografi nih terancang. Raden kamera juga terancang dari situ. Dan juga sekarang udah berkembang nih fotografinya nih. Masih banyak banget. Nah sebenarnya sih bukan Raden kamera dulunya sebenarnya. Raden kamera tuh baru ketika ada di Cirebon aja. Dulu kan di Bandung sebenarnya. Dulu cuman nama saya sendiri, Hari Camzone. Cuman di Bandung nggak bertahan lama sih, sekitar 2 tahunan. Mudik ke sini ya. Mudik. Udah di jalan lagi, start dari awal lagi. Ketika orang nanya, emang dari mana sih Raden kamera? Ya dari sini asli Cirebon, dan emang kita mulai dari awal dari nol sama sekali, nggak ada link, nggak ada apapun. Ya inilah Tarkam sendirilah awal link kita nyebar, sharing dan lain-lain sih sebenarnya. Jadi banyak yang nanya tuh di YouTube, di Instagram Tarkam tuh, Mas kalau saya rasa kemana? Terus saya tuh Raden Cam aja, itu teman saya. Kalau ada bapak, obrak-abrik sama saya. Udah ini amanah lah hati saya tuh. Nanti nanya-nanya boleh, terus saya tanya dulu. Udah gratis lah nanya-nanya mah, nggak bayar. Ya, siap. Oh iya siap Mas. Nah ini jadi Tarkamer yang mau cari kamera atau lensa yang insya Allah amanah. Nah Raden Cam aja kan ada kan? Ada. Instagramnya ada. Online shop ya. Online shop ada, Facebook ada, Tokopedia ada, Shopee ada. Tapi paling enak datang ke sini. Ya, lebih enak. Lihat kondisi kamera. Kondisi kamera, kita ngobrol sharing caranya, atau bagi yang belum tahu cara menggunakan kamera dari nol pun kita bisa sharing bareng. Bisa ngobrol-ngobrol di sini lah, santai ya. Ya. Oke, nah itu sejarah kita nih. Tarkamer sekilas tentang sejarah Raden Cam sama Tarkam fotografer. Ya. Jadi kita bareng berjalan seiringan. Nah, saling mendukung lah. Nah ini udah lama sebenarnya rencana ngobrol nih. Lama banget asli, baru terrealisasi sekarang. Sama-sama. Ini banyak banget jadwalnya. Jadi kemarin udah dakar aja, udah aja. Gas. Gas pagi. Siap lah. Ya, sekarang kenalan sama Tarkamer ya. Ya, Tarkamer. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lebar soal kamera, juga soal apa yang dibutuhkan di sini. Apa aja stok yang ada di sini. Siap. Banyak lah. Banyak. Oke, nah ini sekarang ini. Jenis-jenis kamera apa aja yang ada di sini nih?
Banyak sih ya. Jadi yang umumnya pada umumnya sih sebenarnya banyak kayak jenis-jenis yang beberapa kali kita jual. Ada prosumer itu di bawahnya DSLR, kemudian DSLR sendiri. Terus yang sekarang lagi ada mirrorless sama kamera. Kalau kita sih kamera kertas kepret lah, kayak Fujifilm Insta kayak gitu-gitu. Oh ya kayak itu apa namanya Polaroid. Polaroid ya. Polaroid yang biasa ya untuk ya sekedar fun lah sebenarnya. Kamera kepret dulu, hasilnya harus kepret baru nongol dia. Belum tahu, udah searching aja Polaroid. Nah, kamera kepret aja. Jadi kalau udah foto bikin. Iya, itu asik sih sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya hasil fotonya tuh kayak Instagram Square. Iya Square, benar banget. Instagram dari sana kayaknya. Nah, terus misalnya filternya banyak kok di situ, tergantung tipe-tipenya sih. Soalnya apa, logonya juga itu Polaroid. Iya Polaroid. Nah, kalau belum tahu nih anak-anak sekarang, anak milenial. Ya milenial ya. Generasi micin. Ya serba gampang lah sebenarnya sekarang udah serba gampang semua. Sekarang udah gampang lah ya. Ya udah gampang banget. Klik dikit, cekrek. Ya YouTube jadi, apalagi sumbernya banyak lah. Nah ini ada banyak kamera di sini. Terkamar kita lihat dulu. Ini kamera mirrorless. Nah ini kamera mirrorless nih. Yang biasa orang pakai dan sekarang sih lagi hits banget Sony A72 full frame nih Sony nih A7 Mark II ya. A7 Mark II. Nah ini nih. Kamera ini mirrorless tuh berarti tanpa ini ya, tanpa apa? Tanpa jendela bidik. Tanpa jendela bidik, jadi dia langsung aja. Langsung ke sensor. Bedanya itu. Kalau ini apa? Ini DSLR. DSLR 7D. Yang lagi hits nih. Yang hits juga nih buat tarkamer nih. Buat fotografer sport nih. Fotografer sport, mau bola ataupun mau kalian yang suka motor, brushingnya enak. Cepet ya. Ya, walaupun dia udah lama tapi ini juga foto produk Raden Kamera pakai ini nih. Masih pakai ini kok, tenang. Jadi hasilnya masih ini lensa apa di mirrorless nih? Lensa mirrorlessnya kita ada tele 50-230 buat kalian yang punya mirrorless. Ada juga nanti menyusul karena sekarang stoknya lagi sedikit karena ya gara-gara tarkam juga. Kita stok lensa tele itu hampir nggak pernah 1 hari 2 hari langsung sold out. Katanya dulu susah ya kejual tele. Wah susah banget. Nah itu dia makanya kita kenapa awalnya kita ngobrol tarkam gimana nih, apa yang rekomen, kita sharing tentang alatnya. Mas Idam sharing tentang gimana ambil baiknya, range-nya ya. Tercetuslah tuh lensa-lensa tele tuh dulu susah banget. Namanya stok 3 biji aja tuh 1 bulan mungkin. Nah, bermunculan lah tarkam mungkin dari Idam sarannya pakai apa atau apa. Disitulah kita ada penjualan lensa tele itu ya emang rekomen gitu. Nah, ini rekaman kalau cari lensa tele silakan ke Raden Cam. Boleh. Tapi kan datang lah. Ya. Jadi lihat kondisi. Ya, benar. Kita bisa sharing ya. Sharing, cek kondisi dan performanya gimana. Nah, jadi kan banyak yang nanya nih, kan kamera apa sih yang lensa apa buat foto sport kan? Nah, saya tuh punya budget berapa? Ya. Nah, kalau punya budget berapa, silakan hubungi Raden Cam. Ini biasanya budget segini, mau foto bola. Kira-kira kameranya apa, lensanya apa gitu. Ya, benar-benar. Ya itu sih sebenarnya gitu. Enaknya kita di sini langsung sharing sebenarnya itu untuk ngobrol kalian. Pasti kita mengarahnya ke budget sebenarnya. Gimana caranya budget ini masuk ke ya ibaratnya continuous lah. Kita pakai kamera jangka waktunya yang lumayan panjang. Jangan asal sekali kalian bosan lihat teman. Biasanya gara-gara teman, oh ini lebih bagus, enggak juga sebenarnya. Idam sendiri sebenarnya. Saya tahu sebenarnya rahasia dia tuh kameranya. Kalau menurut kalian ini kamera ecek-ecek, tapi kalian bisa lihat hasil. Kamera apa Idam? 1200 deh dulu. 1200. Itu 1200 yang menurut kalian mungkin itu budget pelajar dan lain-lain. Cuma ya itu diolah dengan tangan yang tepat. Level entry, yang penting kan kita berkarya dengan apa yang kita punya. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita ada budget segini, yang penting maksimalkan untuk berkarya. Nah, itu dia. Kalau misalnya punya budget lebih juga boleh cari yang ini ini sih. Yang penting kita ada niat berkarya, ada budgetnya misalnya pas-pasan. Ya udah yang ada yang kita bisa beli apa? Betul. Cok berkarya dulu. Nah, nanti juga kalian tahu, oh kurangnya ini nih, nanti naik. Kurangnya ini nih, terus naik gitu. Itu sih kelebihan kalau dari bawah tuh. Oke. Kalau saya tuh kan sempat pakai Nikon juga, cobain Nikon. Cuma terus terang susah ya. Pinjam lensa. Ya, itu dia sebenarnya. Anak-anaknya banyak yang Canon, jadi akhirnya pindah ke Canon. Ya sebenarnya sih nggak terpikat sama brand sih sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen memilih sebuah brand
ya kalian juga harus memikirkan ekosistemnya. Ya kayak Aidam yang tadi ucapkan sebenarnya kayak gitu sih bosku gitu. Ya jadi apa, kayak sekarang lagi tren Sony untuk yang event-event kan. Ya, mungkin dia aja Sony lah kayak apa pinjam lensanya. Betul. Sport kan sekarang mungkin lagi musim Nikon ya kalau nggak salah. Ya lagi Nikon lagi naik lagi nih. Iya lagi Nikon oke juga Nikon. Jadi saya sempat pakai soalnya. Jadi pindah lagi deh. Gak tahu nih. Kemarin juga anak-anak Nikon tuh. Waduh lu udah tuh goblok. Kalau bahas tren itu lebih pamanatiknya minta ampun. Kalau Nikon tuh ibarat kalau mobil tuh versi. Wah itu udah Versi, sekali pakai udah bagian ya itu aja dah. Ibaratnya lah orang fanatik yang makanya soalnya. Hampir rata-rata seperti itu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang soal kamera mah gampang itu Mas. Gimana selera teman-teman ya? Ya. Kalau butuh apa ya tinggal kesini aja soalnya. Tinggal kontak aja langsung hubungin kita. Lebih enak kalau daerah Cirebon, Kayu Majak Kuning lah ibaratnya. Kalau kalian pengen langsung mampir ke store, langsung aja mampir ke store. Kita ngobrol bareng. DM boleh, nanti lanjut ke WA, nanti kita share lokasinya. Dan di Maps juga ada. Nah ini nih, yang banyak pertanyaan tuh. Bagaimana nih tips-tipsnya cari kamera second dan lensa second? Oke. Tipsnya nih dari saya sendiri, dari pengalaman dan mungkin saya sendiri sebagai penjual sih, pertama kalian dulu pastikan dulu pilih tokonya yang pasti, yang udah pasti, udah jelas gimana alamatnya, gimana garansinya untuk keamanan kalian. Sebelum kalian masuk ke barangnya ya. Yang kedua di barangnya kalian cek dulu kondisinya deh, fisiknya dari mulai karetnya terus bodinya ada yang sompal atau enggak. Nah, ketiganya yaitu fungsinya sebenarnya, fungsi dari mulai shutter, flash, tombol-tombol itu penting banget tuh, yang paling penting tuh. Tombol-tombol ya. Terus yang keempat ya, kalau yang SC dan lain-lain itu sih selebihnya lah ibaratnya. Kalau yang paling penting adalah kondisi si kamera tersebut. Terus kelengkapan untuk penjaminan kalian aman atau enggak. Tapi kalau udah masuk toko biasanya udah QC-nya udah aman. Nah, gitu sih. Nah ini jadi penasaran saya tuh soal data script sama garansi toko. Kayaknya beda nih harganya soalnya. Oh ya beda. Jadi garansi data script sama toko ataupun garansi resmi ya dari Sony atau Alta atau Nikonnya atau Olympus dan lain-lain sebenarnya sih satu dari dia gimana cara mengeluarkan barangnya. Kalau dari data script atau dari garansi resmi itu biasanya langsung dari toko atau dari distributor utamanya. Kalau Canon ya Canon data script. Kalau Sony ya bisa dari sekarang ada muncul ya, udah muncul baru DOS itu udah terpercaya banget. Apalagi sekarang Sony ada banyak toko-toko yang resminya lah. Nah di situ sih sebenarnya kalau distributor tuh ibaratnya kalian tuh pihak ketiga lah. Dan di situ banyak hal ya. Sekarang isunya tuh banyak pemain atau banyak kalian ya yang pernah mengalami beli kamera di online tapi kok ada masalah, ternyata nggak bisa diklaim garansinya. Nah itu sih banyak sekarang anak-anak karena tergoda sama harga murah dan lain-lain. Ya akhirnya perbandingan nih ketika kita juga ngalamin sebagai penjual, loh mas kok harganya mahal? Ya karena garansi resmi yang kita jual sebenarnya. Kalau garansi toko atau distributor, wah jauh banget karena ibaratnya bisa dikatakan dia kamera yang bukan dari jalur yang resmi ya. Oh iya kayak ini sih kasus teman saya tuh. Pernah Sigma. Saya nanya ke Sigma kan. Karena Sigma itu hanya mengeluarkan spare part. Dia nggak mau ngejual spare partnya aja. Betul. Harus dipasang sama dia juga. Nah pas dia nanya, ada garansinya nggak? Ada. Fotoin. Oh ya, berarti dia garansi resmi kan? Emang kenapa? Saya tuh mbak, kan ini yang itunya cewek kan. Kalau nggak ada kartu garansi itu, biaya servisnya 3 kali lipat. Betul. Kalau ada kartu garansi itu, hanya 400.000. Betul. Nah, kalau nggak ada garansi, kali 400.000 kali 3, jadi 1,2. 1,2. Nah itu. Seperti itu, benar-benar. Biasa seperti itu. Kasus ya, ada satu kasus. Jadi kalau emang kenapa mahal Interscript? Mungkin itu kali ya? Iya, betul. Untuk penjaminan dan keamanan si penggunanya sendiri sebenarnya sih. Itu teman-teman. Kalau misalnya kalian beli distributor atau ibaratnya di toko, garansi toko ya. Kadang-kadang ada yang toko nggak mau. Nggak mau misalkan sorry misalkan ada permasalahan atau permasalahan dari kamera tersebut walaupun baru 1 hari 2 hari
dia nggak mau menerima. Seperti itu. Jadi ya hati-hati. Kalaupun kalian memang tidak bisa untuk memfilter antara garansi resmi atau yang distributor, sebenarnya lebih baik sih budgetnya untuk mending second aja. Nah itu Tarkamar. Nah ini satu kasus nih. Tarkamar juga pernah nih. Salah satu fotografer Tarkamar, Mas Benny, pernah beli di sini dan ternyata ada sedikit trouble. Seberesnya tanggung jawab. Seberesnya dapat garansi. Dan dipinjamkan kamera. Ya, dipinjamkan kamera. Karena kita lagi proyek Tarkam. Iya, betul. Ini hebatnya Raden Tarkam. Jadi campur kita ya. Boleh. Raden Camp. Nah, ini bukan gosip nih, bukan bohong nih. Ini kenyataan nih. Kalau nggak percaya tanya Mas Benny. Mas Benny ada trouble. Aduh, udah trouble nih. Oh, saya harus ketemu Suwari katanya gitu. Pas ketemu, gimana Mas Suwari? Udah garansi katanya. Terus dipinjemin kamera kayaknya. Hampir sih, hampir rata-rata kalau kalian yang mungkin udah kita ya sebenarnya tidak membedakan sebuah pelayanan atau lain-lain. Ketika kita udah pelanggan dan kita pun pasti memberikan value tersendiri sih sebenarnya. Kalau kalian kamera tertentu kita ada stok yang bisa buat saling tukar ya, kita bantu lah. Nah, itu jadi Tarkamar. Dia juga nerima. Bisa jual yang jual kita jual. Bisa banget. Kalau kalian misalkan beli dari saya nih, dari kita Raden Kamera beberapa bulan ke depan, Mas bisa jual lagi nggak? Bisa, cuman ya harus menerima ibaratnya kayak kalian nyewa lah, jadi ada kerugian tertentu. Ya, ada selisih ya. Selisih, depresiasi lah, karena pemakaian. Gitu. Tukar tambah juga bisa ya? Tukar tambah bisa, asalkan ya sesuai dengan kondisi dan kelengkapan yang kita udah sepakatin sih. Komplit. Nih, kalau ini servis bisa. Nerima nggak? Bisa Mas, bisa. Kalau saya sendiri servis khususnya sih Canon. Cuman kalau kalian dari brand lain atau alat-alat lain bisa aja langsung, nanti kita yang bisa untuk menangani. Ngurusnya ya? Ya. Nah itu Tarkamar kayak bersihin jamur, sensor, terus ya fleksibel rata-rata biasanya. Ini rata-rata gitu. Fleksibel ya? Fleksibel sekarang karena sebenarnya sih kita nggak bisa bilang bahwa fleksibel zaman sekarang itu cengeng ya, cuman pada kenyataannya memang kamera dulu lebih kuat kayak 7D mungkin Aidam ya 1200. Isunya kan paling cuma Fignet aja kali ya. Udah gitu belum Fignet. Wah cakep tuh. Nah itu perawatan teman-teman. Sebenarnya itu kuncinya sih perawatan. Jadi kuncinya tuh kalau nggak dipakai cabut baterainya. Nah itu salah satu tips juga buat kalian nih, barangkali kalian salah satu yang belum tahu, kamera kalian ketika nggak pakai, hati-hati sama baterai deh, langsung copot aja ketika kalian nggak dipakai kameranya. Masih kuat tuh yang 1200. Oh iya. 1200 ya. Masih aman. Ya. Aman. Sekarang banyak banget soalnya 1200 yang Fignet mungkin karena tidak diperhatikan. Iya, karena orang kan ahli per-entry murah. Iya, cuma kan kalau saya ngelihat barang itu murah teman, tapi kegunaannya apa nih? Saya pasti cabut kalau udah moto, cabut balik gitu. Nggak pernah naruh baterai. Jauhkan dari kamera aja baterai karena itu kan mengandung elektromagnetik kan. Ya, elektromagnetik kecil walaupun kecil itu karena continue jadinya lumayan sih. Soalnya kasus teman saya juga yang 700D. Saya pinjam tuh. Bang, pinjam dulu lah. Pinjam. Baterainya nempel tuh. Terus saya marahin sama dia. Nih, baterainya cabut. Nanti Fignet. Dah, pas saya balikin tuh. Nih, baterai ya cabut tuh, udah. Saya balik lagi ke sana, mau pinjam lagi saya tuh. Loh, kok ada Fignet? Iya nih, ada gua lupa baterai. Kalau itu emang banyak mahal ini. Nah itu juga teman-teman, ketika kalian beli di saya juga gitu, banyak kasus. Mas, kita mau jual lagi dong kameranya, tapi ada minus kayak gini. Loh, kok bisa? Padahal dari kita normal. Sebenarnya kita udah kasih tahu bahwa ya sebelum berangkat dari kita pun atau sebelum kalian pulang, kita kasih tips sih sebenarnya biasanya. Tolong baterai ini waspada, harus dicabut sebelum ya kalau kalian telat nyabutnya ya udah. Fignet. Nah ya. Itu Fignet tuh, aduh LCD-nya mahal. Itu dia. Itu jangan salah loh, kamera dulu sampai sekarang tuh biasanya lebih mahal kamera dulu. 1200 udah mahal sekarang. 60 dia udah mahal sekarang. Ya lihat kan ada banyak tipe ya. Ada yang KW mungkin, ada yang banyak. Nah yang orinya ini aduh. Yang orinya kayak mau beli kamera gitu lagi. Benar. Nah itu juga sih. Rata-rata gitu saya kadang-kadang nolak saya ganti LCD atau apa, karena orang-orang banyak melihat di online bahwa kamera segitu LCD-nya segitu,
Mereka nggak tahu nih bahwa LCD itu tuh kadang-kadang udah ada, ya udah rekondisi, LCD-nya tuh udah ada warnanya udah beda. Itu sih teman-teman, kadang-kadang hati-hati lah. LCD itu kan harganya mahal, belum masangnya itu. Nah, itu dia. Masangnya itu harus hati-hati, kegores sedikit tuh udah mati tuh. Jasa masangnya tuh itu yang mahal. Karena ngebongkar bodi teman-teman, aduh, jangan salah, jangan menggampangkan sebuah pemasangan LCD sebenarnya. Iya, makanya hati-hati nih buat kamar atau udah cabut baterai, taruh di dry box, kayak lensa ini nggak apa, misalnya lensa ini nggak kayak ada jamur itu, emang sepele sih, tapi kalau nanti timbulnya di fog kan udah nggak bisa dibenerin. Iya betul, kalau udah jadi pajangan itu. Jadi pajangan itu, jadiin apa, muk, pakai muk. Bersihnya pakai soklin, nak. Paling buat kanibalan ya. bisa. Oke, apa sih? Apa deh? Lupa lagi saya nih. Nah, tadi kan ini garasi ya. Nah, ini nih selain kamera nih. Ada apa aja nih yang untuk kegiatan fotografi dan videografi yang tersedia di sini? Oke, siap. Kita ready sih sebenarnya, ready dari mulai aksesoris videografi maupun fotografi. Kayak sekarang yang lagi dipakai nih, alat-alat podcast kita pun ready. Terus tripod buat yang suka foto atau video. Terus mic wireless itu kita ready sebenarnya. Gimbal untuk kalian yang suka video dan masih tangannya masih kayak tremor, kita ready. Shaking. Nah itu sih. Kayak waktu ditilang polisi itu. Shaking. Udah. Padahal nggak salah. Nah, cuma kadang-kadang yang gitulah. Shaking. Pokoknya ready lah dari mulai kita output hardware atau software. Software sih sebenarnya jarang sih, kayak Aperture gitu kayak di Sony paling. Kayak gini lah, lensa, body, baterai lengkap sama aksesoris lainnya, memori kita ada, e-cup. Bagi yang suka hilang nih, yang tutupnya nih. Nah, ini nih. Ya, buat kalian cuma malas lagi beli lagi. Cuma malas lagi belinya, tapi kalau nggak dibeli ini lumayan banget. Buat debu dan lain-lain tuh ngaruh banget. Terus hood biasanya nih buat lensa tele kan lumayan banget kan, karena jangka waktunya lumayan sering dipakai kan. Jadi lens hood ini penting sih sebenarnya, walaupun ya barangnya cuman kayak gini doang, bisa pakai plastik entah gimana, yang di DIY gitu. Sama apa lagi ya, paling ring case lengkap lah pokoknya. Buat kalian yang butuh apapun tinggal kontak aja. Tinggal nanya aja butuh untuk alat videografi dan fotografi. Nah ya itu juga kemarin kita ada bukan salah satu sih, SMK sih. Kita pengadaan juga bisa buat kalian yang punya lembaga ataupun instansi, kita bisa melengkapi lah apa kebutuhan dari pengadaan sih. Ini alat visual ya? Ya alat visual sampai SMK. Biasanya sekarang kan banyak nih anak-anak remaja nih yang dari SMK multimedia dan lain-lain nih. Biasa dari situ sih. Nah si sekolah ini memfasilitasi. Iya. Sekarang sih banyak SMK yang dia udah komplit lah, keren asli. Jadi bagus lah perkembangan. Ya, dulu waktu kita nggak ada ya? Nggak ada sih ya. Nggak ada ya? Kasihan sekali. Kita mah latihannya otodidak. HP ada kamera? SMS guys, dulu pakai kamera juga masih pakai kamera itu tuh, Bustel yang harus diapprove. Krekek, cetak. Kokang, krek. Timer aja harus kayak gitu kan. Sekarang lebih gampang, gampang. Ya, itu dia. Nah, buat teman-teman terkamar butuh apa-apa tinggal kontak Raden Cam. Jadi bisa di Instagram nih ya, nanti di sini ada kontaknya di Instagram. Ada Google Map-nya yang belum tahu tempatnya. Kalau masih kesasar tinggal GPS aja. Guide penduduk setempat. Nah, tanyain. Tanya. Telepati. Oh, banyak nih yang. Jadi kita tuh sebenarnya ada Raden Camp tuh terbantu nih sebenarnya terkamar buat orang videografi, bukan hanya sport fotografi ya. Banyak yang bergerak di bidang fotografi dan videografi itu terbantu dengan adanya Raden Camp ini karena dekat lah. Kita bisa lihat langsung barangnya. Misalnya cocok tinggal ambil, nggak cocok ya udah nggak jadi nggak apa-apa gitu. Kan. Tapi yang penting kalau beli alat video kamera dan fotografi itu harus datang lihat kondisi. Ya benar sebenarnya sih itu sih kuncinya. Jangan sampai kan kita pesan online terus tokonya nggak amanah. Malah datang kecewa kan. Betul, banyak sih banyak curhatan kayak gitu. Pun ya kalau saya sendiri sebenarnya sih lebih aman kayak gitu guys. Soalnya karena beberapa hal yang mungkin kalian belum paham ketika datang tanpa mengunjungi tempatnya itu jadi kayak miskomunikasi sih. Padahal tuh kamera nggak ada error. Kenapa kok ini bang kenapa kok ini, sebenarnya
karena tidak dipraktekkan secara langsung, tidak cek secara langsung, jadi kayak gitu sih sebenarnya. Iya, karena gampang lah kalau fotografi masalah banyak latihan aja. Iya. Banyak nanya, banyak ya bergaul sama orang-orang yang satu server lah sebenarnya kayak gitu jadi sih. Bisa berkembang. Tuh teman-teman. Nah, jangan malu bertanya, jangan malu bergaul sebenarnya. Ini buat kalian yang pengen belajar fotografer bola ya. Sinilah tempatnya. Tapi serius, sebenarnya apa sih permasalahan yang paling sering dihadapi sama fotografer bola? Cuaca ya paling. Cuaca ya? Karena outdoor kan. Nah. Kadang-kadang juga kalau hujan masih bisa lah kalau hujan gerimis pakai air. Cuma kalau hujannya campur angin. Terus gelap mendungnya. Wah, udah. Mendingan stop aja. Kalau alatnya yang wow yang anti hujan, aduh, gasnya terus. Sebenarnya si fokusnya nih kadang-kadang kena air ya. Iya. Itu tuh. Jadi kayak si objek tuh timpa ya. Kayak ketimpa kayak di akuarium tuh. Iya, benar. Tapi emang kalau lagi hujan tuh emang arsinya banyak ya. Iya, simpanan air atau apalah banyak lah yang ini. Tapi ya resiko alat lebih inilah. Lebih ini. Ya. Saya kan kadang-kadang kalau mau Mas foto hari Minggu misalnya. Oke, bentar ya, lihat dulu BMKG. Kalau musim hujan ya. Masih hujan enggak ya? Masih Google BMKG. Gimana cuaca hari ini? Cirebon. Hari Minggu misalnya lihat. Aduh, hujan ringannya. Oke, bayar nasare. Kayaknya Mas kalau nggak hujan, kalau hujan kita cancel aja. Karena kan saya juga kan maksudnya pengen pulang itu bawa satu hasil yang bagus dan saya bisa nikmatin di rumah tuh. Betul. Gitu. Ya, benar. Bukan stop about money gitu, hanya uang aja. Benar. Kualitas ya. Pengennya sih. Iya, benar. Kalau nggak gitu ya, saya juga suka marah sendiri. Pas datang hasil fotonya jelek-jelek gitu. Betul. Tanggung jawab lah ya. Iya, kadang-kadang kan orang udah Mas, asal ada aja. Ya gimana ya, saya cuma pengennya lu puas gue puas gitu, gimana caranya gitu. Sama sih, benar-benar sama yang kita hadapin sih sebenarnya. Karena kan itu momen dia juga kan, barangkali lagi main bola dengan teman-teman lamanya kan saya nggak tahu. Iya, betul. Sedang reuni dengan teman-teman lamanya atau dengan teman-teman kantornya. Kan saya nggak tahu. Iya, momen itu yang mahal ya. Yang mahal itu momen. Momen ya, bukan jasa. Bukan jasa sama alat fotografi. Iya, betul. Kan, nah itu sih sebenarnya teman-teman. Buat kalian juga yang ibaratnya membutuhkan jasa atau fotografer entah sport ataupun wedding. Sebenarnya sih saya juga pelaku wedding sebenarnya. Sebenarnya dulu tuh background dari semuanya itu sebenarnya saya pelaku wedding. Nah itu sih sebenarnya mahal tuh bukan tentang harga dan gear sebenarnya. Iya. Apa yang mahal? Ya momen kalian nggak bisa diulangi. Iya, sekalinya nyundul tuh udah nggak bisa kayak gitu lagi. Nggak bisa lagi, Cok. Kapan lagi, Cok? Nah itu, apalagi kalau momen gol ya. Iya. Aduh, selebrasi dan lain itu ya, benar. Nggak sama nanti. Iya benar. Lu ngegolin lawan tim A, misalnya nggak kefoto sama saya. Lawan tim B ngegolin. Cuma mungkin lebih berkesan lu pas ngegolin sama tim A. Iya. Nah itu lawan tim A gitu kan. Nggak tahu kan. Makanya kadang-kadang juga kalau tarkam saya harus berdua dengan Benny. Iya benar. Nggak bisa sendiri. Benar. Kenapa? Takut momen kalian ada yang kelewat. Ya kelewat, gitu. Benar. Iya. Kan main bola mah seperti inilah. Tim Raden Kes sama tim Tarkam nih. Iya. Tim Tarkam nyerang terus nih. Benar. Itu golnya nggak tahu ke siapa loh. Kadang-kadang kembali kebobolan. Iya. Serangan balik sekali udah kegolin. Iya. Saya nyerang 7 hari 7 malam ya. Nggak gol-gol. Lu serang sekali bisa gol. Langsung gol. Bisa itu. Sering terjadi itu. Iya. Kan sempat gini ngobrol sama Ben itu. Main bola nih terus nyerang tuh ke Ben itu. Kata saya tuh si Ben itu, wah sebelah sana gaji buta nih. Terus babak kedua nih, bagian lu katanya. Taunya masih nyerang ke Ben. Balik nyerangnya si tim ini yang diserang jadi nyerang. Ngepres. Wah. Terus dia pas udah beres tuh, lu berapa dapat foto lo katanya. 80. Gua 400. Sedikit loh. Itu di bawah 100 sedikit berarti satu momen tuh. Asli. Ya, kadang-kadang sepak bola gitu. Iya. Kadang-kadang juga saling serang tuh. Wah, kita banyak fotonya kan saling serang. Benny ratusan, 300 berapa lah. Saya juga 300 kan enggak tahu ya namanya sepak bola kan. Iya. Kadang-kadang gitu sepak bola tuh. Iya, intensitas saya enggak tentu berarti ya. Iya, enggak tentu. Tergantung lawan sama lawan berarti ya. Kalau Tarkam Liga itu saya kalau sendiri kayaknya berat nih. Soalnya ketika saya sendiri
pas lihat itu ngegolin, nggak dapat selebrasi, itu sangat sedih bagi saya. Iya benar-benar. Momennya itu hilang banget tuh ya. Kalau waktu saya pernah sama teman nih, Bandung United lawan apa ya? Lawan PSGC Ciamis. Babak pertama si PSGC nyerang nih ke Bandung United. Bandung United lupa ya saya. Saya dapat nih PSGC ngegolin. Pas babak kedua kalau nggak salah sih si Bandung United ini yang nyerang terus. Terus menang 3-1. Itu selebrasi kan sama teman saya dapat tuh. Iya. Wah, kata saya tuh. Selebrasi halus balik Bandung United. Jawabnya cuma Rizky mau ke mana? Goblok. Udah juga sih. Dia dapat selebrasi keren tuh. Si Bandung United tuh ada set. Wah, udah keren lah. Sampai sliding ya. Saya kan bengong doang, cuma iri. Wah, jauh. Udah enggak apa-apa. Itu sepak bola lah. Itu hambatannya kalau mau moto sendiri dengan berdua tuh beda. Iya, betul. Kalau berdua kan ada si itulah pasti dapat lah gitu. Kalau dia juga kalau kesini ada si situ ya. Santai lah gitu. Sebenarnya kadang-kadang tim juga kalau saya minta 2 fotografer, udah 1 aja mas gitu. Ayo udah nggak apa-apa. Cuma hambatannya itu aja. Tapi kalau untuk resmi Tarkam atau Liga saya harus berdua. Pasti berdua ya. Soalnya kasihan pemain. Benar. Gitu. Karena banyak momen sih ya. Banyak momen kan kasihan buat pemain, kasihan buat saya. Iya betul. Biar banyak dulu momennya. Karena di rumah kan enak ngeliatin lagi sendiri. Enak gitu tuh. Kalau keren gitu. Itu aja sih hambatannya. Sebenarnya. Nah, kalau ini hambatan kalian kan apa nih? Sebenarnya sih banyak sih, banyak lah kalau misalkan sebenarnya kita sebagai penjual sih ya warna-warni penjual sih sebenarnya sih antara konektivitas antara penjual dan pembeli sebenarnya sih. Tapi ya banyaknya karena apa ya? Banyak pemula tapi tidak mau untuk berkembang lah. Berarti berkembang tuh dalam arti nanya dulu, tapi dia dengan segala kepanikannya biasanya kalau ada hal yang tidak dipahami sama gear itu biasanya itu sih. Cuma yang kedua tuh yang pertanyaan sih sebenarnya. Pertanyaan yang lumayan banyak dan sebenarnya masih bisa dicari ya guys. Sebenarnya bisa dicari sama kalian yang suka di YouTube atau segala macam informasi. Kalau lebih jelasnya ya itu tadi datang ke toko sebenarnya. Lebih enak sih itu sih sebenarnya. Sama ini sih yang sering banyak banget sih cari. Ya, emang hal yang rumah lah. Pengen yang murah tapi bagus. Ya, itu. Itu sebenarnya. Itu mah harus yang ngejualin lagi ada. Butuh duit. Tapi banyak juga gitu. Banyak. Ya, harus ketemu lah ya. Harus ketemu kliknya. Jual butuh tuh, udah enggak apa-apa. Nah, itu biasanya kayak gitu sih sebenarnya. Yang butuh BU keras. BU keras. BU keras. Tapi sih itu sih sebenarnya sih yang banyaknya kamera yang 1 jutaan ada enggak, kamera yang di bawah 1 juta ada enggak? Sebenarnya sih ada sih guys, cuman balik lagi ya karena sebenarnya kita pun takut ya kayak tadi ya Idam ya bahwa momen tuh mahal terus harus ada tanggung jawab, harus kualitas. Nah kita pun sama sebenarnya sih banyak sih kamera 1 jutaan cuman ya tadi mau nggak banyak minusnya itunya. Nah itu kan yang nanti dampaknya effortnya ke kita juga kan. Kalau misal ada minus atau apa segala macam pasti komennya ke kita. Kita pun sebenarnya ngasih yang terbaik sih guys. Sebenarnya kalau yang buat kalian yang pengen cari kamera utamanya sih kondisinya masih mulus semua, nggak ada vignette sebenarnya. Biar kalian puas makanya. Iya. Belajar juga enak kan ya. Iya. Itu sih sebenarnya. Nah sekarang ini cara order nih kemana? Cara order satu bisa langsung datang ke toko, kita ada di Google Maps, nanti kalian cek saja Google Maps kita. Yang kedua, kalian bisa langsung di Shopee atau Tokopedia. Bisa. Pun kalau kalian di sini nggak ada stoknya nih, misalkan kayak lensa tele yang sekarang habis terus nih. Bisa kalian order dulu atau kalian booking dulu, kalian pesan di kita via WA langsung. Nanti kita cantumin gimana cara list ordernya dan salah satu yang paling penting adalah rekeningnya hanya nomor 1 rekening dan nomornya hanya cuma 1. Nah, gitu cara ordernya nih. Sebenarnya serba gampang. Ketika stok nggak ada bisa pesan. Buat yang jauh nanti kita video call kalau perlu video call kita videoin. Ya oke nih yang gitu. Jauh teman-teman Tarkamor yang jauh nih ada Purwokerto, Palembang. Bolehlah ke Raden Camp nih recommended. Ya, siap. Ini teman dekat rumahnya, kalau ada apa-apa nanti kita sibil goblok. Boleh. Ini udah dekat banget. Apapun itu masalah Tarkam ini kesini aja deh. Baiknya. Jadi gampang. Insya Allah amanah nanti bisa sharing dulu ya. Oke.
Tarkamar ya. Nah, sorry. Siap. Alamat nih, alamat. Alamat buat kalian yang pengen cek langsung, pengen datang, pengen beli atau mau lihat-lihat, kalian langsung aja Google Maps ya di Perumahan Taman Anggrek, Blok A nomor 16, Pesalakan di Sumber. Lebih gampangnya sebenarnya sih cek aja Google Maps lah. Nah, biasanya kan di Instagram tuh ada tuh ya? Ya, ada. Klik. Nah, itu di Instagram Raden Kamera Cirebon. Nanti kalian di bio itu biasanya ada link. Ada link, klik aja nih. Nah, lengkap tuh ada Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Gitu. Jadi alamatnya udah jelas nih ya. Ya, udah jelas. Kalau nggak jelas tinggal klik Google Map-nya di Instagram. Nah, itu Tarkamar dan oke. Kita sudah panjang lebar ngobrol. Ya. Nanti kita lanjut lagi lah ngobrol yang lain. Thank you. Nah, sekarang mungkin ada tanya-tanya, langsung aja lah. Langsung aja nanti boleh. Saya kasih link Instagram dan toko-tokonya di online shop. Thank you. Oke, terima kasih Tarkamar. Yang mau nanya-nanya bisa komen di bawah video ini atau kunjungi Instagram Raden Cam. Oke. Atau ada nomor teleponnya atau WhatsApp aja langsung aja. Biar lebih inilah pribadi. Siap. Oke, Tarkamar makasih. Oh ya, makasih Mas Wali. Thank you. Sukses terus. Makasih, sukses juga buat Mas Wali ya. Thank you. Terima kasih Tarkamar dan kita berjumpa lagi di segmen lainnya dan salam olahraga.